Bagaimana kita menyikapi perbedaan tanggal hari Arafah dengan Saudi? Bagaimana kita saum Arafahnya jika seperti itu? Apakah betul Arafah itu ada kaitan dengan wukuf? Atau saum Arafah itu ada kaitan dengan wukuf? Baik, sebelum kita menjawab hal tersebut, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, maka yang paling pertama kita pahami adalah dari sisi apa itu? Sisi kronologinya. Sisi historinya seperti apa penamaan Arafah terlebih dahulu. Kata Az-Zarkashi di dalam Syarh Az-Zarkashi itu beliau mengatakan, yaitu li'anna Ibrahim alima fi dzalikal yaum anna ru'yatahu haqqun. Karena Ibrahim alaihissalam itu mengetahui bahwasanya mimpinya benar di hari tersebut. Mimpi apa? Mimpi untuk menyembelih Ismail. Kan di hari Tarwiyah beliau bimbang, di hari Arafah tanggal 9-nya beliau memastikan bahwa mimpinya benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan itu terjadi di masa Ibrahim. Jadi penamaan Arafah itu adalah dari sisi kronologi berawal daripada kejadian mimpinya Ibrahim. Atau juga dikatakan oleh An-Nasafi ya bahwasanya itu adalah waktu pertemuan liqa Adam bi Hawa, yaitu pertemuan antara Adam dan Hawa bi Arafat, yaitu di tempat Arafat, atau inda Jabali Arafat, atau di gunung Arafat, yaitu setelah mereka diturunkan dari surga, kan terpisah tuh, bertemunya di sana. Itu kata An-Nasafi, di tempat yang namanya Arafat, yaitu di Yaum Arafah, itu di hari Arafah. Jadi hari Arafah itu sudah sejak lama, jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji ada, jauh sebelum syariat haji ditetapkan untuk Rasulullah SAW. Oke. Nah, dari penamaan saja dari sisi histori seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, penamaannya itu menunjuknya ke waktu, ke tempat, atau ke fi'il, perbuatan, yaitu wukuf. Kalau kita perhatikan adalah justru ke waktu, ke tanggal, atau ke tempat, bukan kepada perbuatan yang terjadi di dalamnya. Oke? Nah, makanya kafilaskan rahimahumullah, itu dari sudut pertama, yaitu dari masalah penamaan dan asal muasal. Sekarang kita perhatikan penjelasan para ulama. Misalkan kata Ibnu Abidin menjelaskan, yang namanya Arafah adalah ismul yaumi wa Arafat adalah ismul makani. Yang namanya Arafah adalah nama untuk hari dan Arafat nama untuk tempat, kata Ibnu Abidin. Lebih diperjelas lagi oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dan yang lainnya dari ahli bahasa, bahwasanya Arafah itu ismun lil yaum at-tasi' min Dzulhijjah, nama untuk hari ke-9 dari Dzulhijjah. Berarti nunjuknya ke tanggal itu, bukan nunjuk ke amalan yang terjadi di dalamnya, seperti itu. Oke? Sisi lain juga adalah dari segi struktur penamaan. Struktur penamaan itu saumu yaumi Arafah, saumu yaumi Arafah. Saum hari Arafah, bukan saum ketika wukuf di Arafah, tapi saum hari Arafah. Ya, yang memang kebetulan atau qadarullah berbarengan dengan wukuf di Arafah. Pada asalnya saum Arafah itu lebih awal, dia ditetapkan di tanggal 2 Hijriah. Setelah Nabi hijrah tentunya, di tahun kedua Hijriah. Sementara kalau haji dan seluruh rangkaiannya termasuk wukuf adalah ditetapkan di tanggal atau di tahun 8 atau 9 Hijriah. Oleh karenanya dari segi tarikh tasyrik saja lebih dahulu saum Arafah dengan Idul Adha dibandingkan ibadah haji. Gitu kan? Nah ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita perhatikan juga beberapa qarinah atau indikator justru menunjukkannya ke waktu atau ke tanggal. Ya, atau ke tempat, tidak ke amalan yang terjadi di sana. Sebagai contoh adalah hadis Quraib maulanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Usamah bin Zaid. Ya, jadi Usamah kata beliau, kata Quraib, Usamah pernah berkata, "Dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafata hatta idza kana bisyibbi nazala fabala wa tawaddaa." Jadi Rasulullah SAW bertolak ya min Arafata, dari Arafah. Oke, dari mana? Arafah. Hatta idza kana bisyibbi, sampai ketika beliau itu
ke tempat yang bernama Asy'ab gitu kan. Beliau singgah, kemudian beliau kencing dan kemudian beliau berwudu. Dari sini kelihatan kan bahwasanya itu menunjuk ke tempat atau menunjuk ke waktu. Ya kan? Nah, bukan wukuf Arafah. Sebagaimana dijelaskan oleh Badruddin Al-Aini juga dalam Umdatul Qari. Jadi dia lebih ke hari, yaitu ke waktu, bukan ke apa namanya? Ke wukuf yang terjadi di dalamnya seperti itu. Itu baru dari segi struktur penamaan dan lain sebagainya seperti itu. Rasul juga atau para sahabat dulu nyebutnya juga bukan saum yaumil wukuf gitu ya, tapi saum yaumi tis'in dzilhijjah atau yaum tis'a dzilhijjah. Ya, saum tis'a dzilhijjah. Sebenarnya beberapa riwayat mengatakan bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah dari sisi histori bahwasanya tadi ya, tarikh tasyri'nya, yaitu sejarah tentang pensyariatannya, dia lebih dulu dibandingkan syariat haji. Ibadah Shaum Arafah itu di tahun 2 Hijriah, sementara syariat haji tahun 8 Hijriah, jauh, sehingga pensyariatannya lebih awal dibandingkan ibadah haji itu sendiri lebih awal dari wukuf. Maka dari sini saja kita tahu nggak ada kaitan, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada yang berbeda pendapat, nggak ada kaitan Shaum Arafah dengan ibadah wukuf. Maka walaupun ketika pandemi kemarin tidak ada wukuf di Arafah, nggak ada ibadah haji, tetap saja 9